mengkonsumsi antibiotik yang sembarangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian antibiotik. Pengertian antibiotik adalah obat yang berasal dari seluruh atau sebagian tertentu mikroorganisme dan digunakan untuk mengobati infeksi bakteri. Antibiotik tidak efektif untuk melawan virus. Antibiotik selain membunuh mikroorganisme atau menghentikan reproduksi bakteri juga membantu sistem pertahanan yang alami bagi tubuh untuk mengeliminasi bakteri tersebut. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat menyebabkan resistensi. Resistensi merupakan kemampuan bakteri dalam menetralisir, dan salah resistensi selain berdampak pada morbiditas dan mortalitas juga memberi dampak negatif terhadap ekonomi dan sosial yang sangat tinggi. Selanjutnya ada macam-macam antibiotik, yaitu ada penicillin, cephalosporin, aminoglosida, terus makrolida, tetracycline, quinolone, dan juga sulfonamida. Antibiotik adalah jenis obat yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Terus beberapa jenis antibiotik juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi bakteri pada kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya, antibiotik tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi akibat virus seperti flu. Antibiotik juga bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan, perkembangbiakan, atau membunuh sel bakteri. Dengan begitu, infeksi bisa teratasi. Antibiotik juga tidak boleh sembarangan karena bisa meningkatkan risiko terjadinya resistensi atau kekebalan terhadap antibiotik. Antibiotik juga dapat diberikan sebagai pencegahan infeksi bakteri atau profilaksi. Orang-orang yang diberikan antibiotik juga profilaksi umumnya adalah orang yang beresiko tinggi mengalami infeksi bakteri. Misalnya pasien yang akan menjalani operasi glukoma atau operasi penggantian sendi. Tujuan dilakukan pemberian antibiotik antara lain adalah bantu agar obat yang kita makan bisa cepat tercerna. Makanya setiap kali beli obat selalu diberi antibiotik walaupun tidak semuanya diberikan. Yang kedua itu, antibiotik berperan adalah membersihkan dan membunuh semua bakteri dan kuman yang masuk dan menginfeksi luka, sehingga sangat berguna apabila digunakan mengatasi infeksi. Oke, yang keempat yaitu bahaya penggunaan antibiotik yang sembarangan. Penggunaan antibiotik secara tidak tepat, misalnya tidak menghabiskan antibiotik, juga bisa menimbulkan dampak yang berbahaya, yaitu terjadinya resistensi antibiotik. Nah, ini artinya kuman yang menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Dampak dari penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dokter, yaitu yang pertama merusak keseimbangan bakteri dalam perut. Nah, antibiotik sangat efektif untuk membunuh bakteri. Namun, jika mengkonsumsi secara berlebihan, bakteri baik yang ada di dalam tubuh Anda juga akan ikut terbunuh. Yang kedua yaitu menimbulkan resistensi antibiotik. Nah, mengkonsumsi antibiotik yang salah baik dari segi dosis, jenis, dan frekuensi dapat mengakibatkan bakteri menjadi resisten. Antibiotik yang salah baik dari segi dosis, frekuensi, jenis dapat mengakibatkan bakteri menjadi resistensi. Kemudian tubuh yang terinfeksi oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotik lebih sulit pulih dan diobati. Infeksi pun jadi lebih mudah berkembang dan menyebabkan berbagai komplikasi. Kemudian yang ketiga ada terjadi reaksi alergi. Nah, bahaya antibiotik untuk yang mengkonsumsi obat antibiotik dengan mengandalkan takaran sendiri dan tanpa anjuran dokter dapat mengalami resiko berbagai reaksi alergi. Biasanya reaksi alergi yang muncul nih seperti pembekakan pada lidah, wajah, bahkan akan menimbulkan ruam pada kulit. Hal yang lebih serius juga bisa muncul, misalnya kesulitan bernapas atau yang dikenal juga dengan istilah anafilaksis. Prinsip penggunaan antibiotik didasarkan pada dua pertimbangan utama, yaitu penyebab infeksi. Pemberian antibiotik yang paling ideal adalah berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologis dan uji kepekaan kuman. Namun dalam praktek sehari-hari tidak mungkin melakukan pemeriksaan mikrobiologis untuk setiap pasien yang dicurigai menderita suatu infeksi. Yang kedua, faktor pasien. Di antara faktor pasien yang perlu diperhatikan dalam pemberian antibiotik antara lain fungsi ginjal, fungsi hati, riwayat alergi, daya tahan terhadap infeksi, dan status imunologis. Daya tahan terhadap obat, beratnya infeksi, etnis, usia, penggunaan obat,
konkomitan untuk wanita apakah sedang hamil atau menyusui atau sedang mengkonsumsi kontrasepsi oral.